Shalom, salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita sudah dibanguni dengan sehat walafiat. Itu semua kami rasakan oleh tuntunan penyertaan perlindungan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita harus mengucap syukur di mana di pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Bapa kami yang baik dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur pada Engkau Tuhan, di mana Bapa Engkau telah membimbing, menuntun, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari terakhirnya, dan di pagi ini sudah bangun dan walafiat. Itu semua kami rasakan oleh tuntunan penyertaan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, syukur kepada Tuhan. Kami percaya Bapa yang Engkau memberkati renungan pagi kami ini dari awal pertengahan berjalan dengan baik oleh tuntunan penyertaan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Di mana di pada pagi hari ini Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, kita buka Alkitab kita, Lukas 6 ayat 27 mulai. Jadi Bapak Saudaraku, kita akan membaca firman Tuhan, bagaimana seharusnya kita hidup dalam dunia ini, sehingga kita tidak hanya ikut-ikutan saja, tidak hanya dengar saja, tapi betul-betul kita menjadi pelaku firman Tuhan. Karena kuncinya adalah firman Tuhan. Jika kita melakukan firman Tuhan dan taat dan setia, tentu kita mendapatkan kehidupan yang kekal itu, di mana Tuhan telah menjanjikannya kepada kita. Jadi jika kita hanya mengikuti aturan-aturan manusia, kemanakah akhirnya kita ini? Karena kalau jika kita mengikuti aturan-aturan manusia, banyak macamnya, banyak ragamnya, banyak jalan-jalan yang harus tunjukkan. Jadi kita menjadi bingung. Tapi jika kita kembali kepada firman Tuhan, inilah originalnya, inilah kebenaran. Karena satupun yang hidup dalam dunia ini tidak jumpa langsung sama Tuhan. Tidak ada yang ngomong langsung sama Tuhan, tapi semua melalui firman. Jadi jika kita langsung juga melalui firman, tentu inilah originalnya, inilah firman kebenaran itu. Jadi Bapak Saudaraku, marilah buka hati kita, terimalah, baca firman Tuhan, undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga Roh Kudus itu akan menuntun, menyertai, mengajari kita, memberikan pengertian akan kebenaran firman Tuhan, supaya kita paham jalan-jalannya Tuhan, supaya kita jangan diliku-likukan dunia ini, supaya jangan kita diombang-ambingkan dunia ini, supaya jangan kita dikibuli oleh dunia ini, tapi betul-betul kita mengerti jalan-jalannya Tuhan. Amin Bapak Saudaraku. Jadi mari kita buka Alkitab kita, Lukas 6 ayat 27. Judulnya kasihilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita berpikir secara manusia, pada umumnya kalau manusia mengatakan jika dia bermusuh, dia mengatakan kalau bisa satu matahari pun aku tidak. Itu dunia mengatakan jika dia ada musuhnya. Makanya jika ada musuhnya, ada akar pahit dalam dirinya, sehingga hatinya itu tidak ada ketenangan. Kenapa? Ketika dia jumpa, dia akan hatinya itu dap-dip-dup. Kenapa? Karena ada akar pahit. Makanya Tuhan mengatakan di sini tadi supaya kita jangan lagi ada akar pahit. Di sini katakannya kepada kita, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Jadi Tuhan berfirman kepada kita, kasihilah musuhmu. Jadi jangan kita benci musuh kita, tapi kita kasih musuh kita, doakanlah dia. Karena apa? Karena dia juga ciptaan manusia. Karena dia juga ciptaan Tuhan, sama seperti kita. Jadi
kita itu sederajat sama dia. Dia pun tidak ingin seperti dia. Nah, jadi kekurangan sama dia itu harus kita mengerti. Kelebihan sama dia itu juga kita harus mengerti. Karena apa? Karena kekurangan itu datangnya juga dari Tuhan. Kelebihannya juga itu adalah datangnya dari Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita membenci saudara kita, berarti kita membenci Tuhan. Karena apa? Karena dia adalah ciptaan Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini sangatlah memang sukar. Di mana kita melihat di sini Tuhan berfirman, kasihilah musuhmu, doakanlah dia. Padahal dunia melihat, ya aku sangat benci melihat dia. Aku kalau bisa satu matahari pun tidak, kalau bisa katanya. Nah, jadi kalau bercakapan dengan dia, kecuali dia langkahi dulu mayatku, katanya juga. Jadi itulah kerasnya hati manusia. Nah, jadi sini diajarkan Tuhan kepada kita supaya hati kita ini lemah lembut, supaya kita mengerti siapa kita sebenarnya. Apakah kita itu bisa, jika kita membenci saudara kita itu sampai kita itu ada akar pahit, sampai kita dendam. Jadi itu sama saja kita itu menaruh bom dalam hati kita. Nah, jadi ketika satu saat itu akan meledak. Nah, tapi kadang kita tanpa kita sadari jika kita ada akar pahit itu kita menaruh penyakit dalam tubuh kita, menaruh bom dalam tubuh kita. Nah, jadi makanya Tuhan mengatakan sini tadi, kita harus mendoakan musuh-musuh kita supaya jangan lagi ada akar pahit dalam diri kita. Jadi sini jelas kata dari kita tadi, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku. Jadi ini yang mendengarkan firman Tuhan. Nah, jadi jangan kita mengatakan saya ini Kristen tapi kita ini tidak mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita ini tidak melakukan firman Tuhan. Jadi kita ini sebetulnya kalau kita katakan kita ini Kristen, harus itu menjadi pelaku firman Tuhan. Yang kita dengarkan itu adalah firman Tuhan, bukannya perkataan manusia. Makanya jelas kita katakan pada kita tadi, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku. Nah, jadi firman ini yang mendengarkan dia, bukannya semua manusia, karena semua manusia berbeda-beda karakternya. Jadi sini yang mendengarkan, yang mau taat dan setia. Nah, aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Jadi mintalah berkat. Nah, jadi mintalah berkat bagi mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Nah, jadi kita melihat Bapak Saudaraku, orang mengutuk kita pasti kita sangat benci. Sangat kita itu sakit hati kita. Karena apa? Karena dia mengutuk kita. Nah, jadi Tuhan di sini katakan tadi, mintalah doa, mintalah berkat bagi mereka. Nah, jadi sangatlah bertentangan apa yang dikatakan firman Tuhan kepada kita. Jadi apakah kita kuat? Apakah kita mampu? Nah, jadi ini semuanya diajarkan Tuhan supaya kita mampu. Karena apa? Karena kekuatan kita itu bukanlah dari diri kita sendiri. Jika dari diri kita sendiri, kita pasti tidak mampu. Tidak bisa kita memaafkan seseorang itu. Makanya banyak orang-orang kita lihat, apalagi yang zaman-zaman dulu sampai nyawanya meninggalkan, tetap dendam. Akar pahitnya itu tidak akan berkurang. Jadi ini membuat kita menjadi susah, menjadi resah, nggak nyaman hidup dalam dunia ini. Jadi Bapak Saudaraku, di sini disuruhnya kita tadi supaya kita itu berdamai, supaya kita mendoakan, supaya kita minta berkat. Jadi sini ayat 28 mengatakan kita mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang membenci kamu. Barang siapa menampar pipi yang satu, berikanlah juga kepadanya pipi yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarlah jubah ia ulangi di atas. Barang siapa menampar pipimu yang satu, biarkanlah juga kepadanya, berikanlah pula kepadanya pipi yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan
juga ia mengambil bajumu. Jadi sini kita melihat Bapak Saudaraku, sangatlah bertentangan. Sangat bertentangan. Jadi jika dia menampar pipi kirimu, berikanlah pipi kirimu, katanya. Jadi ini sangatlah berat betulnya jika kita melakukannya dengan kedagingan kita. Jika kita tidak dituntun Roh Kudus, itu tidak akan mampu kita melakukannya. Bagaimana kita ini seakan-akan kita tidak berdaya, seakan-akan kita ini bodoh, seakan ini kita ini tidak tahu apa-apa. Nah, jadi ini kita sangatlah bayar harga, sangatlah kita ini betul-betul tidak berdaya, seakan-akan seperti itu. Jadi ini firman Tuhan. Makanya jika engkau percaya kepada aku, kata tadi. Nah, jadi sebetulnya ini untuk yang sudah mengatakan saya ini orang Kristen, saya ini sudah menjadi anak-anak Tuhan. Nah, jadi menjadi anak-anak Tuhan itu tidak gampang. Menjadi pengikut Kristus itu tidak gampang. Karena apa? Karena kita ada syarat yang harus kita ikutkan. Jadi sini jelas kata daripada kita tadi, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Jadi barang kita melihat Bapak Saudaraku, orang minta kepada kita, janganlah minta kembali, katanya. Nah, jadi ini kan mustahil. Secara manusia itu tidaklah mungkin. Nah, tidaklah mungkin itu jika kita orang meminjam barang kita tidak lagi minta kembali. Nah, jadi biarkanlah itu barang kita itu pada dia. Nah, itu kan sangat mustahil. Nah, sangat mustahil yang kita lakukan. Nah, jadi inilah firman Tuhan. Jadi makanya banyak orang mengatakan ke surga itu gampang. Yang penting percaya saja. Yang penting taat dan setia. Nah, jadi ini sebetulnya taat setia jika kita tidak melakukannya itu sama-sama bohong. Iman tanpa perbuatan itu kosong. Nah, jadi Bapak Saudaraku, kita harus melakukannya taat dan setia, bukan hanya perkataan-perkataan saja, tapi kita betul-betul melakukannya, bertindak melawan daging kita. Nah, ini kan semua ini adalah melawan daging kita, melawan kehendak daging kita. Nah, semua ini adalah tentang diri kita. Nah, biarlah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Nah, jadi jika orang meminta barang kita, sehingga berikanlah, katanya, dan jangan minta kembali. Nah, jadi berikanlah, kalau memang dikembalikan, kalau enggak ya udahlah, ikhlas saja. Nah, jadi ini kan sangat mustahil. Nah, sangatlah mustahil kita lakukan. Jika kita tidak tunduk Roh Kudus, itu tidak akan mau melakukan seperti hal-hal demikian. Itu satu kebodohan bagi manusia. Jadi begitulah Tuhan mengajarkan kita, di mana Tuhan juga memberikan kepada kita matahari bagi semua umat manusia, baik orang jahat, baik juga orang benar, sama. Dia berikan matahari, dia berikan hujan kepada semua orang. Jadi kita juga diajari Tuhan Yesus sama seperti itu. Makanya bilang tadi, kasihilah musuhmu. Nah, jadi sini Bapak Saudaraku, tidak seberapa manusia bisa melakukan hal-hal seperti ini. Karena apa? Karena manusia pada umumnya egois. Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri. Nah, makanya kalau menjalankan seperti ini, tidak seberapa manusia mampu untuk melakukannya ini. Tapi inilah upaya kita. Inilah yang kita usahakan supaya kita itu bisa menjadi pelaku firman. Jadi makanya banyak orang saat ini berseru, Tuhan, Tuhan, aku berbuat dalam namamu. Tuhan, Tuhan, aku mendoakan orang sakit dalam namamu. Tapi kenapa Tuhan mengatakan, hanyalah kamu pembuat kejahatan? Kenapa? Karena kita tidak melakukan firman, tidak taat dan setia kepada firman. Nah, jadi ini diajarkan kepada kita supaya kita taat. Tidak mungkin secara manusia, tapi itulah firman Tuhan. Apakah kita mau, apakah kita tidak, itu tergantung kita. Jadi, tapi Tuhan sudah berfirman, Tuhan sudah memberi contoh, Tuhan sudah memberi firman-Nya kepada kita. Tinggal kita, apakah kita mau, apakah tidak. Jadi jelas ini tadi kepada kita, katakannya kepada kita, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah.
juga dengan demikian kepada mereka. Jadi kitalah menjadi contoh. Jadi bukan orang mengikuti yang baik-baik saja, tapi kitalah membuat contoh. Kalau kita memang mau membuat baik, buatlah kita membuat contoh. Maka di sini tadi kata kita tadi, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Jadi kita perbuat, kita bikin contoh. Kita buat contoh supaya mereka juga perbuat apa yang seperti yang kita lakukan. Jadi ini Bapak Saudaraku, secara dunia memang itu sangatlah berat. Sangat-sangat berat. Makanya firman Tuhan mengatakan banyak orang datang, tapi sedikit yang terpilih. Karena yang terpilih ini yang taat dan setia. Bukan semua yang datang. Bukan seperti dunia mengatakan asal Kristen, asal percaya. Kalau asal Kristen saja berarti firman Tuhan katakan tadi banyak yang datang itu tadi sedikit yang terpilih, berarti firman Tuhan itu tidak betul. Karena firman Tuhan mengatakan sedikit, banyak yang datang sedikit yang terpilih. Kalau memang setiap orang Kristen selamat, ya berarti semua yang datang itu pasti selamat. Nah, tetapi Tuhan mengatakan sedikit, banyak yang datang sedikit yang terpilih. Nah, jadi Bapak Saudaraku, mau kita ini yang terpilih, bukan yang banyak itu. Nah, jadi yang melakukan ini memang sukar. Makanya Tuhan mengatakan lebar ke api neraka, sempit ke jalan surga. Nah, jadi makanya saudaraku, kebanyakan orang memang cari yang lebar-lebar, cari yang enak-enak, cari yang gampang-gampang, cari yang instan-instan. Tidak mau lagi orang mensusah-susah. Orang rata-rata hidup dalam dunia ini untuk enjoy, bersenang-senang. Tidak mau dia menyiksa diri. Tapi Tuhan mengatakan kita harus seperti kita bilang tadi, jika orang meminta jubahmu, berikanlah bajumu. Tambahnya, jika engkau disuruh berjalan 1 mil, ikutilah dia 2 mil. Berarti sangatlah sukar. Jadi ini tidak ada pilihan lain Bapak Saudaraku. Tidak ada pilihan lain. Tidak bisa kita hindari ini. Duri dalam daging ini tidak bisa kita hindari. Kerikil-kerikil perjalanan ini nggak bisa kita hindari. Karena apa? Karena inilah jalan kita. Nah, jadi banyak orang saat ini menghindari, mengelakkan. Bahkan juga ada orang berdoa, sembunyikanlah saya di balik salibmu, katanya. Dia nggak mau menderita. Dia nggak mau menjalankan salib itu. Makanya sembunyikanlah kami di balik salibmu, katanya. Nah, jadi itu kehendak kita. Jadi itu bukan kehendak Tuhan. Jadi jika kita melakukan kehendak kita, apakah akhirnya? Berarti kita yang mengatur Tuhan, bukan lagi Tuhan mengatur kita. Berarti yang Tuhan itu kita, bukan lagi Tuhan. Sehingga Tuhan itu kita perintah-perintah tanpa kita sadari. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, sadarlah kita siapa kita sebenarnya, sehingga kita mengatur Tuhan, sehingga kita perintah-perintah Tuhan. Siapa kita sebenarnya? Kadang-kadang kita tidak tahu diri. Nggak tahu diri kita, kadang-kadang kita merasa kita ini hebat, kita merasa kita ini kita Tuhan itu, sehingga kita menganggap Tuhan itu adalah babu kita, menganggap dia adalah buah kita, menganggap dia adalah pembantu kita, sehingga kita perintah-perintah itu tanpa kita sadari. Jadi marilah buka hati kita. Menurut firman Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Makanya kita harus kembali kepada firman, supaya kita jangan salah kaprah, supaya kita jangan salah jalan. Jadi banyak kali kita ini hidup dalam dunia ini, orang Kristen pada umumnya melakukan kehendak diri sendiri, melakukan kebenaran diri sendiri, bukan bercermin kepada firman, bukan mengikuti pada firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan ini diubah-ubah, sehingga firman Tuhan ini dikurang-kurangi, sehingga firman Tuhan ditambah-tambahi. Kenapa? Karena ingin kita menjalankan seturut dengan kehendak kita. Bapak Ibu Saudaraku, sadarlah kita siapa kita sebenarnya, sehingga kita mau mengubah-ubah firman ini Tuhan ini, sehingga kita mau merubah-rubah firman Tuhan ini, sehingga kita mau melakukan seturut dengan kehendak kita. Jadi jika kita melakukan firman Tuhan ini seturut dengan kehendak kita, kemanakah arah tujuan kita?
Jadi kita lihat sini tadi ayat 32 tadi mengatakan kepada kita, dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Jadi di sini katanya tadi, jika orang yang mengasihi kita kasihi, apakah upahmu katanya. Nah, jadi kalau orang baiknya kita kasihi, ya tentulah orang-orang dunia pun lakukan seperti itu. Baik kita, orang juga baik. Nah, tapi Tuhan mengatakan sini, tidak baik pun orang itu harus kita kasihi. Jadi makanya sangat berat, sangat sukar. Karena apa? Karena ya dia juga tidak mau seperti itu. Dia juga mau yang indah-indah saja. Dia mau juga yang baik-baik saja. Tapi dia terima seperti itu, karakternya seperti itu, wataknya seperti itu. Jadi yang menciptakan itu adalah Tuhan. Bukannya mau dia seperti itu. Seperti kita lihat, seperti orang gangguan jiwa itu, dia juga tidak mau seperti itu. Makanya jangan kita membenci dia, jangan kita mengusir dia, dan jangan kita caci dia, karena dia juga itu ciptaan Tuhan. Banyak kali kita ini sekarang ini tidak paham, saudaraku. Sehingga kita membenci dia. Kenapa dia kok gitu? Aku berbuat begini baik, aku gitu baik, tapi dia berbuat seperti ini. Aku kasih madu pada dia, dikasih tuba pada aku. Jadi kadang kita tak sadari sehingga kita membenci dia, karena kita ingin seperti yang kita lakukan, tapi dia lakukan tidak seperti dengan keinginan kita, sehingga kita membenci dia, sehingga kita dendam sama dia. Nah, tapi kita nggak merasakan bahwa dia itu juga tidak ingin seperti itu. Dia pun karakternya ingin dia yang baik-baik saja, tapi dia mendapatkan seperti itu pemberian Tuhan. Dia memang dihidupkan seperti itu. Nah, jadi itulah makanya kita harus tahu diri siapa kita sebenarnya. Jika kita anak dunia, ya wajar-wajar saja. Tapi jika kita mengatakan kita ini anak Tuhan, tentu kita mengikuti prosedur. Kamu akan dihina, kamu akan dicaci, kamu akan diejek katanya. Jadi itu harus bagian kita. Harus kita sadari itu. Jangan kita mau yang indah-indahnya saja. Jangan kita mau yang enak-enak saja. Tapi kita harus menerima itu semua. Karena itu janji Tuhan. Karena itu sudah firmankan Tuhan kepada kita. Jadi makanya Bapak Saudaraku, kita menjadi anak-anak Tuhan ini tidak gampang. Kita bisa menerimanya apa adanya. Jadi kita tidak hanya menerima yang seperti hati kita. Kalau kita hanya menerima seperti hati kita, itu sama saja seperti dunia. Dan dunia pun kalau kita baik, tentu dia juga baik. Nah, tapi Tuhan mengatakan sini berfirman, kita baik, dia tidak baik, tentu kita tetap terima. Karena apa? Karena dia juga ciptaan Tuhan. Dia juga ingin baik, tapi yang datang tidak baik. Dia juga mau ingin kaya, tapi tidak kaya. Dia mau juga cantik, tapi dia tidak cantik. Dia mau juga ganteng, tapi tidak ganteng. Karena apa? Karena dia tidak bisa berbuat. Bukan kehendak dia yang terjadi, tapi kehendak Tuhan. Jadi itu harus kita sadari Bapak Saudaraku. Jadi bersyukurlah kita ganteng, bersyukurlah kita cantik, bersyukurlah kita ada seperti yang ada ini. Jangan kita hanya menuduh satu dan lain. Tapi terimalah apa adanya dia, sehingga kita bisa hidup dalam dunia ini damai sejahtera. Jika kita berpikir hanya seperti diri kita sendiri saja, tentu kita yaitu tadi. Makanya banyak orang dunia dongkol, banyak orang dunia dendam, banyak orang dunia sakit hati. Kenapa? Karena dia ingin seperti hatinya, ingin dia berbuat seperti kehendaknya, tapi kenyataannya tidak, sehingga dia sakit hati. Jadi Bapak Saudaraku, harus kita mengerti siapa kita, supaya kita ini tahu tujuan kita untuk apa, kita hidup ini untuk apa. Jadi jika tujuan kita untuk hidup di dunia ini, ya tentulah sama seperti dunia tadi. Aku kalau bisa jangan satu matahari pun dengan mereka. Begitulah beratnya, akar pahitnya itu.
Tapi tujuan kita bukanlah dunia ini. Dunia ini kita tinggalkan. Tapi tujuan kita ini sebagai kita menjadi anak-anak Tuhan. Kalau jika kita mengatakan kita ini orang Kristen, tujuan kita bukanlah dunia ini. Tapi tujuan kita itu adalah hidup yang kekal. Nah, jadi jika tujuan kita hidup yang kekal, semua yang ada dalam dunia ini adalah ujian. Semua ada yang dalam dunia ini yang kita hadapi ini adalah tantangan sebagai ujian supaya kita lulus. Tanpa kita ujian nggak mungkin bisa naik kelas. Nah, jadi itu harus kita tahu. Jadi adapun tantangan pada kita itu ujian. Adapun diajak orang kita itu adalah ujian. Adapun dibenci orang kita itu adalah ujian. Jadi itu bukanlah sebagai hambatan untuk datang kepada Tuhan. Jadi banyak saat ini kita orang Kristen, jika satu gereja kita tidak enak, sehingga kita itu dendam, sehingga kita ada kerpahit. Jika demikian, apa artinya kita beribadah? Apa artinya kita orang Kristen? Apa artinya kita menjadi anak Tuhan kalau kita membenci sesama kita manusia? Jadi ini harus kita tahu fokus kita. Jadi apapun tantangan, apapun hambatan, apapun masalah, tetap fokus kita adalah Tuhan. Jadi jangan gara-gara orang kita menjadi binasa. Jadi banyak kali kita gara-gara orang kita jadi binasa. Kenapa? Karena kita tersinggung. Karena kita sakit hati. Karena kita dendam karena perbuatannya. Nah, jadi itu membuat kita binasa. Itu membuat kita jatuh, tidak sampai ke surga. Nah, jadi itu harus kita mengerti, tantangan yang kita hadapi itu bukanlah satu macam, tapi tantangan yang kita hadapi itu bermacam-macam, berbagai-bagai jenis. Ada tantangan dari keluarga, ada tantangan dari pekerjaan, ada tantangan dari tetangga, ada tantangan dari gereja. Banyak tantangan itu. Itu namanya ujian. Apakah kita mampu melewati ujian itu? Jadi itu tidak bisa kita lewati, tidak bisa kita buang begitu saja. Harus kita lewat, harus kita menang, harus kita lulus supaya kita betul-betul mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan itu. Sehingga kita lewat ujian-ujian itu, sehingga kita naik kelas. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasihi dan nama Tuhan Yesus, marilah kembalilah kepada Alkitab. Mampu atau tidak mampu, kuat atau tidak kuat, itu satu keharusan. Karena Alkitab, firman Tuhanlah menuntun kita. Bukanlah manusia yang menuntun kita, tidak. Tapi firman Tuhan yang menuntun kita. Dan firman Tuhan mengatakan 1 Efesus 1 ayat 13, firman kebenaran akan dimateraikan dengan Roh Kudus. Jika kita percaya, kita akan dimateraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus itulah sebagai jaminan menjadi milik Allah. Jadi harus firman Tuhan, Bapak-Bapak. Kuncinya kita harus membaca firman Tuhan. Jika kita mengatakan kita ini adalah anak-anak Tuhan, kita harus membaca firman Tuhan. Jika kita tidak membaca firman Tuhan, bagaimana kita mengerti jalan-jalannya Tuhan? Bagaimana kita bisa suara Tuhan? Bagaimana kita mengerti perkataan Tuhan? Jadi harus dari firman. Firmanlah akan membukakan ketika ada masalah, muncul firman Tuhan yang kita baca. Karena apa? Karena firman Tuhan ini hidup. Jadi Bapak Saudaraku mengatakan tadi 32 tadi mengatakan kepada kita tadi, dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu
berharap akan menerima sesuatu daripadanya? Apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyaknya. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita berbuat kepada orang baik, apakah jasamu, katanya? Jika kita meminjamkan untuk kembali, apakah jasamu, katanya? Nah, jadi Bapak Saudaraku, ini ya memang betul-betul sangat berat. Sangatlah berat, seakan-akan kita ini tidak tahu apa-apa lagi. Sehingga kita ditotokohi orang, sehingga kita dibodoh-bodohi orang. Jadi Bapak Saudaraku, tidak seperti dunia mengatakan, asal percaya saja. Kenapa? Karena tidak membaca firman. Membaca firman Tuhan pun tidak dilakukan, hanya dibaca saja. Jadi firman Tuhan ini untuk dilakukan, bukan hanya untuk dibaca saja, bukan hanya untuk mengerti saja, tapi kita harus bertindak. Banyak saat ini orang-orang Kristen tidak bertindak. Dia mengerti, tapi tidak mau menjalankan. Dia tahu, tapi pura-pura tidak tahu. Jadi jika demikian Bapak Saudaraku, kemana kita ini? Kemanakah arah jalan kita ini? Jadi ini tidak bisa kita buang begitu saja, karena ini firman Tuhan. Jadi ini harus kita konsumsi. Nggak bisa kita seperti kita makan sayur, kita lihat situ cabai, kita buang. Karena cabai kita tahu pedas, nanti akan kita kepedesan, kita buang cabainya. Jadi firman Tuhan ini nggak bisa kita buang, karena ini sempurna. Tuhan sudah menyempurnakan Alkitab ini untuk kita lakukan, taat dan setia. Nah, makanya banyak saat ini orang Kristen pilih-pilih firman Tuhan ini, yang senang hatinya, yang menyenangkan daging, dia bikin, dia itu di stabilo. Ini ayat-ayat berkat, ini ayat-ayat emas, ini ayat-ayat favorit. Kenapa seperti itu, saudaraku? Karena kehendak daging. Yang dijalankan itu adalah kehendak daging, bukannya kehendak Tuhan. Jadi jika kehendak kita yang kita lakukan ini, kemana kita ini? Apakah kita bisa menyelamatkan diri sendiri? Tentu tidak. Karena kita ini tahu numpang. Kita ini tidak berkuasa. Kita nggak bisa menetapkan diri kita. Jika Tuhan panggil kita pasti berangkat. Nggak bisa kita berlawan. Nggak bisa kita menahan diri kita. Sedetik pun nggak bisa. Karena apa? Karena Tuhan punya hak. Jadi jika kita tahu Tuhan punya hak, kenapa kita tidak tunduk kepada Tuhan?